Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Senang sekali saya Aditya Guru kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Guru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Guru. Di konten Ramal Guru kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Kira-kira apa kita bahas tentang mereka berdua, tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Guru channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Ada pertanyaan yang dikirimkan kepada saya, kira-kira bagaimana bila Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken terpisah di tahun 2023? Apakah itu akan berdampak untuk karir mereka ataukah akan biasa saja? Oh, ini sebenarnya pertanyaannya sedang ini ya, agak-agak krusial juga ya, dan mungkin sedang terjadi di saat ini. Dalam tanda kutip adalah tanda-tandanya, karena kemarin juga sempat banyak yang komentar bahwa Heiko dan juga Azov itu sudah tidak sedekat dulu, dan bahkan ada yang mengatakan katanya putus. Tapi kalau misalkan saya sendiri tidak mengiyakan bahwa mereka itu putus, karena memang dari awal saya tidak pernah mengiyakan juga bahwa mereka itu sudah pacaran atau bagaimana. Tapi setidaknya kita pernah membahas tentang tingkat kecocokan mereka ataupun juga tentang kedekatan mereka, kita sudah pernah membahasnya. Tapi untuk benar-benar real apakah sudah pacaran atau belum, itu hanya mereka yang bisa menjawab, dan kita hanya boleh mendoakan ataupun juga mendukungnya. Tapi kalau misalkan ini kita berandai-andai dengan situasi dan kondisi saat ini, kemudian juga dengan pertanyaan yang dikirimkan ini ya, bahwa kira-kira bagaimana kalau misalkan mereka benar-benar terpisah di 2023 ini, kira-kira akan seperti apa? Kita akan mencoba untuk membacakannya dengan media kartu tarot. Dan seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramakan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditya_square bersama syarat dan ketentuan berlaku, karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Oke, ini dia. Nanti kita akan membahasnya mungkin secara random saja lah ya, tergantung kartunya yang keluar. Nanti bisa menjurus kepada karir ataupun juga bisa menjurus kepada asmaranya juga. Kita akan lihat kartu yang pertama. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat. Ada 6 buah tongkat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah tongkat, dan ada seseorang yang sedang menunggangi seekor kuda. Untuk kartu yang pertama ini ya, saya lihat antara Heiko dan juga Rangga Azov, meskipun ya ini dalam tanda kutip terpisah, entah itu karena project yang berbeda ataupun juga hal yang lainnya. Ya, saya lihat di sini awal-awalnya tidak akan terlalu terpengaruh ya. Awal-awal ini tidak akan terlalu terpengaruh. Terbukti saat ini antara Heiko dan juga Azov ini terpisahkan oleh project yang berbeda. Kita tahu Heiko ini sedang satu project dengan Cinta Brian, kemudian juga kalau Rangga Azov saya kurang paham ya, tapi kemarin katanya memang sudah ada project yang lainnya. Jadi sama-sama sibuk. Tapi kalau ditanyakan kira-kira apakah ini akan berdampak besar untuk hubungan mereka, kalau hubungan mereka dalam arti adalah hubungan personal ya antara Heiko dan juga Azov, kayaknya ini tidak akan terlalu berpengaruh. Mereka di belakang layar kemungkinan besar masih berhubungan dengan sangat baik. Jadi mungkin anggapan-anggapan bahwa wah kayaknya mereka saat ini sudah saling jauh-jauhan, mereka kayaknya saat ini sudah tidak seperti dahulu lagi. Kalau ngomongin tidak seperti dahulu ya memang tidak seperti dahulu, karena dulu mereka terkenal dekat karena satu project, tapi sekarang sudah berbeda project. Mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing,
Ya mau bagaimana lagi, memang itu adalah sesuatu yang harus dijalani saat ini. Tapi yang saya lihat mereka masih memiliki hubungan yang cukup baik di belakang layar, ataupun juga yang tidak bisa terekspos gitulah ya. Setidaknya kita ambil ke garis bawahnya saja ya, bahwa hubungan antara Haiko dan juga Ranggasoff itu masih memiliki keterikatan dan juga hubungan yang cukup baik. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Di sini muncul kartu Queen of Pentacles. Lihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat Haiko van der Vecken lebih mementingkan ya untuk saat ini ya. Saya lihat lebih mementingkan apa yang dia kerjakan saat ini. Jadi kalau misalkan saat ini project yang sedang dia jalani ini adalah sebuah sinetron ya, sinetron bersama Cinta Bryan. Mereka dipertemukan dalam suatu project, kemudian juga dipasangkan. Nah ini kemarin juga sempat menarik ya, ada pembahasan bahwa Cinta Bryan dan juga Haiko van der Vecken itu dipasangkan bukan dengan pasangannya ya. Kalau misalkan kita tahu bahwa Haiko van der Vecken itu sangat identik dengan Ranggasoff, dan kali ini sangat mengejutkan karena Haiko dipasangkan dengan Cinta Bryan. Kalau menurut saya sih ini bukan sesuatu yang sangat mengejutkan, itu bukan, karena memang ini adalah salah satu tuntutan pekerjaan yang memang mengharuskan seni peran itu harus siap berperan untuk siapa saja, dengan siapa saja, menjadi siapa saja, itu pastinya sebuah tantangan juga. Tapi yang saya lihat di sini memang Haiko ini sedang fokus ya, sedang fokus dengan apa yang dia kerjakan saat ini. Notabene untuk project yang sedang dibintanginya saat ini memang sedang dalam tahap perjuangan untuk bisa menaikkan rating ataupun juga bisa lebih baik lagi, karena bagaimanapun juga ya, untuk Haiko van der Vecken sendiri pernah menjadi pemeran utama, kemudian juga diharapkan bisa mendongkrak karena kualitasnya, kemudian juga apa yang sudah dia raih di beberapa waktu yang lalu, itu juga pastinya akan menjadi bekal tersendiri ya untuk Haiko van der Vecken supaya lebih naik lagi. Jadi kalau misalkan ditanyakan kira-kira apakah mereka akan semakin menjauh atau bagaimana ya, yang saya lihat memang ada kemungkinan untuk saling menjauh ya. Kalau misalkan di tahun 2023 ini, apalagi awal-awal ini saya lihat memang ada sedikit jarak di antara mereka berdua. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kartu yang pertama, sebenarnya itu hanya sebatas raga ya, hanya sebatas raga. Tapi kalau secara batin kayaknya mereka masih cukup bagus, mereka masih saling menguatkan satu sama lain. Dan untuk kartu yang kedua lebih menunjukkan bahwa Haiko van der Vecken ya, ini lebih kepada Haiko lebih mementingkan untuk fokus karirnya saat ini, karena bagaimanapun juga Haiko ini sedang tahap yang kayak benar-benar memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan supaya proyeknya ini bisa lebih bagus lagi, supaya bisa meningkatkan karirnya juga. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu Justice. Justice ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Tidak ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah timbangan ataupun juga di tangan kanannya ini memegang pedang ya. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat memang sudah ada tanda-tanda ya di awal tadi ya, tanda-tanda bahwa mereka sudah ada kerenggangan. Kalau misalkan ditanyakan tentang bagaimana bila Ranggasoff dan Haiko van der Vecken itu terpisah di 2023, memang ini request ini ya, mungkin request ini mengacu kepada situasi dan kondisi saat ini, karena mereka terpisahkan oleh jarak dan juga pekerjaan. Tapi kalau misalkan ditanyakan kira-kira benar nggak mereka itu akan semakin renggang, awal-awalnya saya lihat memang ada kerenggangan di antara mereka berdua. Tapi kembali lagi ini lebih kepada masalah raga ya,
Untuk raga memang terlihat jauh, tapi kalau untuk batin kayaknya mereka masih bisa saling menjaga, kemudian juga masih saling memikirkan satu sama lain. Kemudian juga kalau kita lihat ya di sini ya, memang ada sedikit penurunan juga. Mungkin itu juga salah satu resiko di antara mereka berdua yang mungkin nantinya itu akan berpengaruh untuk karir mereka. Kenapa kok bisa dibilang seperti itu? Karena antara Haiko dan juga Azov itu memiliki fans yang cukup banyak ya. Antara mereka berdua kan ada Haizov ya, Haizov lovers, itu mereka itu pastinya akan menantikan kebersamaan. Kalau misalkan kemarin juga sempat ada yang mengatakan kalau misalkan Haizov itu tidak satu paket, mereka nggak mau nonton dulu kan, tapi tetap dukung, tetap support supaya Haiko dan Azov itu bisa satu paket lagi ataupun juga sudah bisa lebih dekat lagi ya. Tapi saat ini yang saya lihat memang ada sedikit kerenggangan di antara mereka berdua, tapi untuk urusan raga memang agak terlalu jauh ya lumayan lah ya, bisa terlihat untuk akhir-akhir ini. Tapi kalau misalkan hati ataupun juga batin kayaknya mereka masih bisa untuk dilanjutkan ataupun juga masih aman lah ya, karena mereka berdua itu masih memiliki chemistry yang sangat kuat. Saya cukup yakin kalau misalkan mereka nantinya dipertemukan dalam satu project itu udah gampang banget lah ya untuk bikin baper para penonton, bikin baper para fans. Nggak harus tentang sinetron sih ya. Kalau misalkan mereka berdua ada sesi foto bersama ataupun juga ada video klip bareng lagi ya, kemungkinan besar itu akan bisa mendongkrak popularitas mereka, kemudian juga karir mereka. Mungkin ada yang mengatakan kayaknya mereka saat ini agak menurun karirnya. Ya mungkin itu adalah imbas karena mereka sudah sendiri-sendiri, sudah tidak satu project lagi. Tapi ya kita doakan saja lah ya, semoga karir mereka tetap bagus. Kemudian juga untuk mereka berdua kalau misalkan berjodoh ya semoga bisa lebih didekatkan. Kalau misalkan memang ada jalan yang lainnya ya kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa saling support ya satu sama lain. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua, khususnya para Haizov lovers. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dari pembahasan kita ini, dan apabila ada hal-hal negatif dibuang saja ya. Jadi kita tetap doakan saja, kita tetap dukung, boleh ya, tetap dengan porsi kita, jangan sampai menghujat sana sini, jangan sampai seperti itu ya. Dan kalau misalkan teman-teman menyaksikan video ini, saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebatas prediksi ya, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tempat yang salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Esboro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.